Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia darinya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang telah memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga di malam hari ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melanjutkan kajian dari pembahasan kitab tafsir, dari tafsir Juz Amma yang kita ambilkan dari tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Walhamdulillah, kita telah sampai pada pembahasan tafsir surat Al-Bayyinah, di mana telah kita terangkan di pertemuan sebelumnya bahwa surat ini, surat Al-Bayyinah, terdiri dari 8 ayat dan dia merupakan surat Madaniyah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau sudah diperintahkan berhijrah ke Madinah. Maka turunlah surat ini dan dinamakan dengan Al-Bayyinah, yang artinya bukti yang sangat nyata. Karena di dalam ayat ini diterangkan bagaimana orang-orang kafir mereka tidak mau berhenti dari kekafiran mereka, tidak mau berpindah dari agama mereka sampai datang yang namanya Al-Bayyinah. Dan itu Allah Subhanahu wa taala singgung di awal ayat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah." Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, mereka tidak akan meninggalkan agama mereka, yakni mereka tidak akan berhenti dari kekafiran mereka sampai kapan? Sampai datang kepada mereka Al-Bayyinah, yaitu bukti yang sangat nyata. Nah, apa itu Al-Bayyinah? Al-Bayyinah ditafsirkan di ayat yang kedua dari surat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Ya. Rasul Allah Subhanahu wa taala yang merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, yang merupakan kitab suci umat Islam. Ya, dia adalah kitab yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, suci dari segala bentuk kekurangan, tidak ada aib di dalamnya, tidak ada pertentangan di dalamnya, tidak ada perselisihan di dalamnya. Sebab Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, dan pada firman Allah tidak mungkin ada yang namanya pertentangan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan Quran itu turun dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapati di dalamnya perselisihan yang sangat banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang ketiga, ya, fiha kutubun qayyimah, bahwa di dalam lembaran-lembaran yang disucikan itu Al-Qur'anul Karim, di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus,
Ini juga sudah kita terangkan dari tafsir para ulama terkait dengan ayat ini, bahwa di dalam Al-Quran ada kitab-kitab yang lurus, ya. Ada yang memahami bahwasanya di dalam Al-Quran itu berisi berbagai macam, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Dari mulai tauhid, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Demikian pula hukum-hukum syariat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Demikian pula kisah-kisah umat terdahulu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan pula di dalam Al-Quran. Maka dikatakan fiha kutubun qayyimah. Di dalam Al-Quran itu terdapat kitab-kitab yang lurus. Nah, di dalamnya terdapat penjelasan dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yang mana hukum-hukum tersebut adalah lurus. Iya. Nah, kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, yaitu ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Tidaklah mereka terpecah belah illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang nyata itu. Telah berlalu bahwa al-bayyinah yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Sehingga mereka ahlul kitab dari kalangan Yahudi, Nasara, demikian pula orang-orang musyrikin, di antara mereka ada yang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang tetap di atas kekafirannya. Ini, sehingga mereka dikatakan berpecah belah di dalamnya. Ada yang beriman, ada yang kafir. Nah, dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum. Dan tidaklah berselisih di dalamnya kecuali orang-orang yang telah didatangkan kepadanya Alkitab, yaitu setelah datang kepada mereka al-bayyinat, bukti-bukti yang sangat nyata. Kenapa mereka berselisih? Baghyan bainahum. Hal tersebut karena sifat baghi di antara mereka, sifat melampaui batas, bersewenang-wenang, sikap hasad dan seterusnya. Nah, fahadallahu alladina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biidnih. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka yang beriman terhadap apa yang mereka perselisihkan darinya berupa kebenaran, dan itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita lihat dari kalangan orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, orang-orang Yahudi, di antara mereka ada yang beriman kepada Nabi dan ada yang kafir. Ya, disebutkan bahwa di antara mereka yang beriman dari pembesar orang-orang Yahudi adalah seorang yang bernama sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau yang diberikan hidayah oleh Allah sehingga masuk ke dalam Islam dari kalangan Yahudi. Ya. Adapun dari kalangan An-Nasara yang mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam dan masuk ke dalam agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah An-Najasyi. Ya. Raja An-Najasyi, rajanya negeri Habasyah. Nah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di dalam ayat yang keempat ini Allah mengabarkan bahwasanya mereka ahlul kitab itu berselisih dan berpecah belah. Nah, di sini terdapat isyarat, ya, agar kaum mukminin jangan seperti mereka. Mereka tidak boleh berpecah belah dan bercerai-berai. Nah, sebab agama yang mereka emban, yang ada bersama mereka adalah Islam yang satu. Ya, Nabi mereka satu, sesembahan mereka satu,
ya, kiblat mereka satu, maka tidak semestinya kaum muslimin terkotak-kotak, berpecah belah, berselisih. Ini sifatnya orang-orang musyrikin, bukan dari sifatnya orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang mereka berpecah belah dari agama mereka, sehingga mereka bergolong-golongan, berpartai-partai. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, yang mana setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ya. Nah, kemudian juga dari pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini, tatkala kita melihat Rasulullah SAW diutus oleh Allah, ternyata orang-orang, ya, ada yang menerima dakwah Nabi, ada pula yang menolak dakwahnya Nabi. Ada yang menerima keislaman dan ada yang menolak keislaman. Nah, ini dijadikan sebagai pelajaran berharga bagi orang-orang yang menyeru kepada agama Allah, para dai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus sadar bahwasanya tatkala mereka menyeru kepada Al-Qur'an dan Sunnah, menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan merasakan seperti yang pernah dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang menerima walhamdulillah dan ada yang belum menerima. Nah, maka dari sini, ya, seorang dai di jalan Allah, mereka harus bersabar dalam mendakwahkan agama Allah. Adanya yang pro dan ada yang kontra, ada yang menerima dan ada yang menolak. Itu adalah hal yang biasa di dalam dakwah. Jangan sampai dikarenakan ada sebagian orang yang menolak, menyurutkan semangat seorang dai untuk menyampaikan agama Allah. Mereka harus tetap bersabar dan beristiqomah di dalamnya. Ya. Karena terkait dengan masalah menerima atau tidak menerima itu bukan urusan kita. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada siapa yang Ia kehendaki. Adapun kita hanya menyampaikan. Kita hanya menyampaikan. Ya, walhamdulillah bagi mereka-mereka yang mau menerima kebenaran, dan kita doakan kepada orang yang belum menerima kebenaran, semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerima yang namanya kebenaran itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian pada ayat yang kelima, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Ya, ini ayat yang kelima dari surat ini. Yang mana di dalam ayat ini, ya, terdapat, ya, mizah bagi agama kita, agama Islam. Di dalamnya disebutkan akan keistimewaan agama kita. Dan di dalam ayat ini pula digambarkan akan syariat Islam secara sempurna. Ya, terkandung di dalam ayat yang kelima di surat Al-Bayyinah ini. Nah, di mana di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Islam, ya, terdiri dari landasan, pondasi, ada pondasinya, ya, dan ada juga bangunan di atasnya. Ada bangunan di atasnya. Yang mana bangunan di atas Islam itu, di atas pondasi Islam itu terdiri dari apa yang berkaitan dengan hablum minallah, hubungan seorang hamba kepada Allah, dan ada yang terkait dengan hablum minan nas, hubungan seorang hamba kepada manusia. Nah, kepada sesama manusia. Ya, kalau kita lihat, tentunya pondasi agama kita adalah tauhid. Tauhid yang merupakan ifradullah taala bil ibadah. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Adapun bangunan yang ada di atasnya, itulah syariat dan hukum-hukumnya. Yang tercakup di dalamnya
hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat ini. Perhatikan ayatnya. Wa ma umiru. Tidaklah mereka diperintah oleh Allah illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah. Ini apa? Ini dasar agama. Inilah pondasi, landasan agama. Ya. Landasan agama kita adalah tauhid, pemurnian ibadah hanya untuk Allah. Nah, jadi umat Islam tidak cukup hanya beribadah kepada Allah saja, tapi dia harus memurnikan ibadah itu, di mana ibadah dia serahkan hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang muwahhid, orang yang bertauhid. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah agama yang lurus. Ya. Kita jalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ketaatan itu kepadanya, itulah agama yang lurus. Nah, kemudian di atas pondasi ini ada bangunannya. Yang namanya bangunan, kita tahu bersama, ada pondasi, kemudian ada bangunan di atasnya. Nah, bangunan di atas pondasi ini, itulah apa yang Allah sebutkan di ayat, atau masih di ayat ini, di kelanjutannya, ketika Allah mengatakan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat. Inilah bangunannya. Wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Ya. Mereka menegakkan salat dan mereka menunaikan zakat. Nah, dua hal ini mewakili, ya, hubungan hamba kepada Allah dan hubungan hamba kepada sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minan nasnya. Hablum minallah, itulah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuqimus shalah. Mereka menegakkan salat. Ya kan? Salat itu kaitannya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hubungan antara hamba dengan Allah itu ada di dalam salat. Itu hablum minallah. Nah, kemudian pada ayat wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat, ini apa? Hablum minan nas. Hubungan kepada sesama manusia. Karena tentu saja dimaklumi bersama bahwa ketika kita membayar zakat, kita bayarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ya, terutama kepada fakir dan miskin. Nah, kita berikan kepada mereka zakat-zakat kita. Ya, dari orang-orang yang terpenuhi baginya syarat untuk mengeluarkan zakat, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat harta-harta mereka. Yang mana hal tersebut sebagai pensucian bagi jiwa mereka dan pensucian bagi harta mereka. Kapan telah sampai nisabnya dan telah berlalu haulnya, maka wajib bagi mereka untuk menunaikan zakatnya. Nah, maka ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, inilah Islam. Jadi dalam ayat ini dijelaskan ada pondasi di dalam agama kita, agama Islam. Kemudian ada bangunannya. Pondasinya adalah tauhid, bangunannya adalah syariat yang kaitannya dengan hubungan kita kepada Allah seperti salat dan hubungan kita kepada sesama manusia seperti zakat. Ya, agama kita tidak akan mungkin berdiri tanpa ini. Makanya Rasulullah SAW menjadikan, ya, 5 rukun Islam ada pada 2 kalimat syahadat yang merupakan kalimat tauhid, kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa dan haji. Rasulullah menyatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Syahadatu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa ita'uz zakah, kemudian wa tuqimus shalah, wa iqamatus shalah, menegakkan salat. Wa ita'uz zakah,
kemudian menunaikan zakat, wa shaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa hajju baitillahil haram, dan menunaikan haji ke Baitullahil Haram. Inilah 5 pondasi agama kita yang dengannya akan tegak agama ini. Tidak mungkin agama ini berdiri hanya sebatas tauhid saja, tidak ada peribadatan kepadanya. Dan tidak mungkin agama ini berdiri hanya dengan solat saja, tidak ada pondasi landasan tauhid, ya, dan tidak ada yang lainnya. Demikian halnya tidak mungkin agama ini bisa tegak hanya dengan memperhatikan hubungan kepada sesama manusia saja, tanpa memperhatikan hubungan kepada Allah. Islam bisa tegak manakala diterapkan semua itu. Nah, itulah agama kita. Nah, agama yang memang, ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang sempurna, agama yang lengkap, mengatur segala sendi kehidupan manusia terkait dengan hubungannya kepada Allah dan hubungannya kepada sesama manusia. Nah, dari sinilah kita bisa mengetahui betapa indahnya syariatul Islam. Islam itu, ya, segala sesuatunya telah dijelaskan. Dari perkara yang kecil sampai perkara yang paling besar dijelaskan di dalam agama kita. Tidak ada yang luput dari penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, di mana beliau pernah mengatakan, waqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fis sama illa dzakara lana minhu ilma. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah wafat, dan tidaklah beliau meninggalkan kami, atau tidaklah ada seekor burung yang mengepakkan sayapnya di atas langit kecuali beliau menyebutkan kepada kami ilmu tentang hal tersebut. Ya, maksudnya bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan agama ini secara lengkap. Ya, hal-hal yang kecil, hal-hal yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang, ternyata itu dijelaskan di dalam agama kita, agama Islam. Ya, sampai orang-orang Yahudi datang kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ya, bertanya kepada sahabat Salman dengan nada seakan-akan mengejek, kemudian menyatakan, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah? Apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai tata cara buang hajat? Ya. Apakah itu diajarkan juga di dalam agama kalian? Kata Nabi, kata sahabat Salman Al-Farisi, na'am. Ya. Atau beliau katakan, ajal. Nabi telah mengajarkan kami hatta, ya, sampai dalam tata cara buang hajat. Ya. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata bighaitin aw baulin. Nabi SAW melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air kecil atau buang air besar. Wa nahana an nastanjiya bil yamin. Nabi juga melarang kami untuk istinja dengan menggunakan tangan kanan. Wa nahana an nastanjiya bi aqalli min thalathati ahjarin. Nabi juga melarang kami untuk istijmar, istinja dengan batu, ya, dengan menggunakan batu kurang dari 3. Wa nahana an nastanjiya bi'adhamin au birauthin. Nabi SAW juga melarang kami untuk istinja dengan menggunakan, ya, tulang atau kotoran hewan. Nah, ini sekali lagi menunjukkan betapa sempurnanya agama kita. Taib. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada ayat yang berikutnya Allah mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, mereka berada di dalam neraka jahanam khalidina fiha, kekal mereka selama-lamanya di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Perhatikan ayat yang agung ini. Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa mereka? Ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, dan orang-orang musyrikin.
Mereka ini adalah orang-orang kafir. Dan dinyatakan secara tegas oleh Allah mereka kafir. Maka kita wajib sebagai kaum muslimin menghukumi mereka sebagai orang-orang kafir. Ya, tidaklah kita berani menyatakan demikian, ya, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan mereka. Nah, dan dalam ayat ini juga Allah tegas mengatakan bahwa mereka berada di dalam neraka jahanam, kekal selama-lamanya di dalamnya. Kekal mereka di dalamnya. Nah, ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah. Kalau kita melihat makhluk Allah tentunya sangat banyak. Ya, terdiri dari manusia, hewan, ada jin, para malaikat, ya. Dan dari semua makhluk Allah yang paling jelek, ya, adalah mereka, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa mereka dikatakan sebagai manusia yang paling jelek? Karena kekafiran mereka. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada kekafiran dan kemusyrikan. Dan ini salah satu bahaya dari kekafiran dan kemusyrikan itu. Ya, bahwasanya pelakunya akan menjadi manusia yang paling jelek, makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran manakala hewan pun terkadang lebih mulia daripada mereka. Kenapa? Kalau hewan masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, hewan pun demikian, memuji dan berzikir kepada Allah, tapi kita tidak paham bagaimana tasbihnya mereka. Jadi mereka masih baik. Nah, manusia ini yang kafir kepada Allah, Allah berikan akal fikiran. Hewan tidak diberikan akal fikiran. Tapi bersamaan dengan itu mereka mampu untuk memuji Allah, berzikir kepada Allah. Nah, kalau mereka diberikan akal fikiran, hati nurani, tapi tidak mampu beriman, mereka inilah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah, wal iyadu billah. Kemudian pada ayat yang berikutnya, innal ladina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Kebalikannya, sesungguhnya mereka yang beriman dan mereka yang beramal soleh, mereka itulah makhluk yang paling baik di sisi Allah. Kenapa? Karena ada imannya dan karena ada amal solehnya, maka mereka menjadi makhluk yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian pada ayat yang terakhir Allah mengatakan jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan untuk mereka di sisi Rabb mereka adalah surga-surga, yaitu surga Aden yang kekal abadi, ya, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan itu adalah bagi mereka yang punya khasyah, rasa takut yang sangat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat balasan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Apa? Tidak ada yang pantas bagi mereka kecuali surga, kebun-kebun yang sangat indah, yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya mereka miliki. Ya. Yang ini tidak mungkin bisa dibandingkan dengan nikmat dunia. Kalau nikmat di dunia, senikmat apapun dia pasti akan habis, ya kan? Apapun dia pasti akan habis. Kendaraan kita, rumah kita, lambat laun akan habis. Istri kita, ya, kecantikannya juga akan memudar. Tapi di surga tidak ada yang pernah habis. Itulah balasan mereka. Nah, mengalir dari bawahnya sungai-sungai, kekal mereka selama-lamanya di dalamnya. Allah ridha kepada mereka. Ini lebih hebat lagi, karena keridhaan Allah itu lebih utama daripada surganya Allah. Karena kalau surga itu makhluknya Allah, sementara keridhaan Allah itu sifatnya Allah, dan sifatnya Allah lebih afdal, lebih utama daripada makhluknya Allah. Makanya kenikmatan yang paling tinggi di dalam surga itu manakala kita mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala.
Itulah nikmat yang paling tinggi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan Allah tegaskan ditutup ayat ini dengan mengatakan dzalika liman khasyya rabbah. Itulah bagi mereka yang punya khasyah, yaitu rasa takut yang mendalam. Bukan takut sembarangan. Khasyah itu beda dengan khauf. Kalau khauf takut biasa. Kalau khasyah ketakutan yang didasari karena ilmu dan pengagungan. Itulah rasa takutnya para ulama. Makanya Allah mengatakan ya terkait dengan para ulama, innama yakhsyallaha min ibadahil ulama. Sesungguhnya yang punya khasyatullah, perasaan takut yang mendalam karena ilmu dan pengagungan dari hamba Allah adalah para ulama. Ya, merekalah yang berhak mewarisi jannat, surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikian tafsir ringkas dari surat Al-Bayyinah. Ya, kita selesaikan 8 ayat ini, ringkas tafsirnya, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya dengan ayat-ayat yang telah kita pelajari. Semoga Al-Qur'an ini bisa menyinari hati-hati kita, memberikan hidayah ke dalam relung hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari di malam hari ini mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya dan kepada kaum muslimin seluruhnya. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.